ngambil estafetnya. Ya, fadal. Tentang zikir juga, bagi kita awam mungkin kita mengambil zikir-zikir itu yang ada di Quran dan ada di hadis yang pasti. Namun zikir-zikir yang dari para ulama yang punya sanad itu tadi ijazah. Kita kan begitu tahu dengan kondisi zaman sekarang siapa yang bisa mengambil ijazah. Yang pertanyaan saya, apakah kita termasuk bersanad andaikan kita dengar hanya dari online, dari TV atau dari ceramah umum di apa namanya, ya di forum umum yang kita tidak kenal, kita tidak langsung berjumpa dengan guru. Apakah itu termasuk juga bersanad? Iya, bersanad tapi online. Sanad online. Sanad juga, Pak. Anak kita sekolah online, sekolah offline, beda nggak hasilnya? Beda efeknya? Kalau sekolah online itu tengkar emak-emaknya dahsyat sekali. Ayo deh, adeknya masih itu. Itu semua emak-emak mengalami hal itu, ya. Dia kira anaknya kok bodoh, padahal semua anak begitu. Di dalam diri kita, kalau kita ngaji online, Bapak akan berurusan dengan itu, Pak. Ini benar gak ya, benar gak ya, begitu. Itu berkelahinya dalam diri. Tapi kalau ketemu guru yang mumpuni, hilang semua itu. Karena dalil itu ada pada diri guru. Dalil yang hidup namanya guru yang bersanad. Dalil yang tertulis kitab. Ya. Jadi sebenarnya kalau ada guru kita bersanad, itu lebih afdol daripada lembaran-lembaran kertas. Kertas ini kan mati, Pak. Kertas-kertas zikir itu. Ada nyawa nggak kertas itu? Nggak ada. Yang ada nyawa si kolbu ulama ini. Karena dia punya nyawa, punya spirit, dia bisa mewariskan spiritnya kepada kita. Kalau buku kan nggak bisa. Masa kirim Fatihahnya ke kertas kan? Tidak kirtos, nggak bisa. Online, bagaimana online? Ya, karena zaman ini ilmu mudah, maka orang sekarang bisa ngambil ilmu apa aja dengan mudah. Tapi saya ingatkan, kalau belum kenal gurunya, belum dapat izin darinya, terus ngamalin zikir via online, yang zikirnya bukan diambil dari Quran dan Sunnah, saya khawatir baru cerita khodam-khodam tadi itu terjadi. Dan ini sudah banyak di YouTube tuh, zikir kulhugni, ijazah, ya mahar sekian, zikir ini zikir, aneh-aneh zikirnya. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak satu dua yang udah mulai begini, ya, karena nggak ada yang guidance. Orang di guidance aja belum tuh lulus, gimana yang sendiri? Jadi umur Bapak berapa, Pak? Maaf nih. 6. Udah wajib, Pak. Udah wajib belajar zikir dah. Jangan online lagi. Cari gurunya, minta bimbing. Ustaz, Kiai, Syekh, bimbing saya. Gitu. Ya. Mau sampai kapan lagi? Emang jamin nggak kena corona habis ini? Kan nggak juga. Kita nggak tahu. Minimal kita punya garansi bahwa zikir kita bersanad kepada Rasulullah SAW. Jadi bolehkah lewat online? Boleh jika zikirnya yang zikir yang umum, Ratibul Hadar, Ratibul Atas, zikir-zikir yang biasa-biasa. Tapi kalau zikirnya namanya aneh-aneh, paling namanya ke bahasa lokal, tolong jangan diamalkan. Karena iblis itu, Pak, nama aslinya kan Azazil. Itu tadinya ahli zikir. Azazil ini dulu yang jaga surga dan dia ibadah di surga. Azazil ini dipecat dari malaikat. Dia turun punya dendam. Dia punya tentara 70.000. 70.000 ini masing-masing 70.000 itu punya tentara lagi di bawahnya. Kerjaannya ngapain? Godain-godain orang-orang yang suka zikir, suka ngaji. Nah, bagaimana supaya tidak kemasukan setan? Jadi kemasukan setan ini lebih bahaya daripada kemasukan jin, kesurupan. Orang kesurupan biarin aja dia begitu tegang-tegang sendiri kan. Kalau sudah kemasukan setan, gawat. Ya. Itu mulai gawat. Was-was dibilang ilham. Dia was-was, tapi dia bilang ilham. Jadi kalau ada guru itu
guru ada, setannya kabur, kira-kira begitu. Karena jaminannya Rasulullah. Kalau dia bersanad, bersilsilah. Ya silakan dicari Pak, ini kan di Kampar ada negeri 1000 suluk ya. Ya kesana lah. Ya, ini kan bulan puasa ini, di sana kayaknya zona-zona hijau nih. Udah kesana aja. Ngapain lagi kan? Ustadz saya ngurus ini, ngurus itu. Mau sampai kapan ngurus ini selesai? Urus diri sendiri. Ku anfusakum dulu, walu ahlikum. Itu kan dalil kalau orang kan biasa menerjemahkan jaga dirimu keluargamu. Itu terjemahan biasa. Ku anfusakum ahlikum itu kamu mau jaga orang, mau ngurusin yayasan, masjid, sekolah, itu orang. Kapan kamu jaga dirimu sendiri? Gitu. Ya. Ya belum lama ini juga ada sahabat saya bilang, Ustadz saya imam di masjid, tapi guru saya nyuruh suluk. Kamu ngimamin masjid, tahun depan kalau umur panjang masih bisa kan? Ya. Tapi rokaatnya sekian Ustadz, kalau saya nggak jadi imam, rokaatnya bisa berkurang dari 20 menjadi 11. Ya nggak apa-apa toh. Ntar ente pulang balikin lagi di 20. Tapi tahun depan kalau kita meninggal, kita belum sempat zikir latihan, gimana? Kan nggak bisa balik Pak. Farji'na na'mal sholihan, semua ruh, semua jiwa itu meratap ketika dikuburkan. Ya Rabb, tolong kembalikan kami ke alam hidup, kepada kehidupan. Tapi Allah kembalikan nggak? Jadi arwah itu ketika dia mati itu gombal-gombal. Ya suka ngasih janji-janji. Ya Allah kalau saya hidup saya ibadah lagi. Padahal dulu dia ngomong gitu juga. Kalaupun dikembalikan nggak akan balik. Paling main handphone ya. Jadi kalau ada orang mati ini dihidupkan lagi, dia udah ketemu dan doa tadi, dia pasti lupa Pak. Ini aja kita lupa ketemu Allah kan? Pada lupa. Jadi silakan amalkan yang umum-umum Pak, yang dari Quran Sunnah, tapi untuk masuk ke kolbu itu mesti dari kolbu. Maka tidak ada namanya talqin zikir online, nggak ada, nggak sah. Ya harus ketemu. Imam Bukhari yang nyari satu hadis yang zahir itu pindah-pindah negeri kok. Cuma mau dapat zikir pindah dari Pekanbaru ke Kampar aja nggak mau. Di kota Pekanbaru ada ya, banyak ya, di sini banyak kok. Tinggal mau ngamalin aja Pak, nggak mau cari guru, mau menjatuhkan sedikit rasa malas, menjatuhkan sedikit ego. Nah, ini yang menghalangi orang untuk bisa berzikir. Ya, ada salah satu sahabat saya mikir, saya ini kan dokter, siapa yang bisa menalkin saya zikir? Gitu Pak, ada yang ngomong gitu Pak. Kebetulan teman saya dokter. Waduh, saya bilang zikir itu kan nggak, wisudanya bukan di kampus bro. Ya. Zikir itu wisudanya di surau, di zawiyah, di ribat. Ijazahnya, wisudanya langsung dari syekh mursyid. Itulah doktornya. Maka orang yang bergelar syekh mursyid dia dokter zikir. Jadi kita yang punya gelar-gelar ini, gelar-gelar duniawi itu urusan dunia, nggak laku Pak di alam zikir. Coba dokter berlaku nggak dalam kubur? Ya dokter, man rabbuka? Hei dokter, siapa Tuhanmu? Ada nggak hadis begitu ntar? Nggak laku. Gelar itu cuma berlaku di kampus. Nggak laku di masjid aja nggak laku. Dokter nggak laku kan? Ada dokter nggak lancar baca kulhu nggak bisa jadi imam Pak. Udah Pak ya?